Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ngeri! Sedang menyala, Shin Tae-yong tancap gas, pasang target timnas Indonesia, sapu bersih kemenangan atas Irak dan Filipina. Waktunya kita tunjukkan siapa kita kepada mereka. Semakin edan timnas kita, 5 pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran termahal versi Transfermarkt nomor 1 bersinar saat Garuda permalukan Vietnam 3-0. Penakluk Shin Tae-yong ogah gantikan Philippe Troussier untuk latih timnas Vietnam. Apakah takut jadi pesakitan karena melihat kenyataan timnas Indonesia sedang menyala? Shin Tae-yong akui Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen jadi kunci penyelamat timnas Indonesia di Vietnam. Mereka Vietnam tersihir akan adanya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Lima pemain Persija dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Thomas Doll ingin ajak ngobrol Shin Tae-yong. Ngobrol atau mau ngajak debat Mr. Doll? Ngeri! Sedang menyala, Shin Tae-yong tancap gas, pasang target timnas Indonesia, sapu bersih kemenangan atas Irak dan Filipina. Waktunya kita tunjukkan siapa kita kepada mereka. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus Irak dan Filipina Juni 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Shin Tae-yong. Skuad Garuda bakal meladeni perlawanan timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan timnas Filipina pada 5 hari berselang, dua-duanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan pertama dengan Irak, timnas Indonesia dibantai 1-5 pada 16 November 2023. Sementara skuad Garuda diimbangi Filipina 1-1 pada 21 November 2024. Saya memandang ini positif. Jadi 2 partai ke depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pertandingan kandang kami, imbuh Shin Tae-yong. Jadi saya bakal berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberikan kebahagiaan kepada penggemar sepak bola Indonesia agar bisa menang melawan Irak dan Filipina, ucap Shin Tae-yong. Saat ini timnas Indonesia makin nyaman bercokol di ranking kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye DKK merangkum 7 poin dari 4 penampilan. Skuad Garuda tertinggal 5 angka dari Irak selaku penguasa grup F yang sudah pasti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Semakin edan timnas kita, 5 pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran termahal versi Transfermarkt nomor 1 bersinar saat Garuda permalukan Vietnam 3-0. Penasaran siapa saja? 5. Nathan Chu Aon Rp6 miliar. Pemain yang kini sedang dipinjamkan Swansea City ke klub kasta tertinggi di Liga Belanda, SC Heerenveen itu lantas memiliki nilai pasar sebesar 6,08 miliar rupiah. Nathan yang masih berusia 22 tahun itu diketahui bermain sebagai fullback kiri. 4. Rizky Ridho Rp6 miliar. Harga pasar Rizky Ridho kini mencapai 6,95 miliar rupiah. Tentu bisa dikatakan ia menjadi pemain lokal dengan harga pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia saat ini. 3. Ragnar Oratmangoen Rp7 miliar.
Ragnar yang kini bermain untuk Fortuna Sittard di divisi utama Liga Belanda itu bernilai 7,82 miliar rupiah. Berusia 26 tahun, Ragnar merupakan seorang winger yang juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang atau striker. 2. Jay Itzes, 24 rupiah miliar. Jay Itzes pun kini bermain untuk Venezia yang berkompetisi di Serie B, divisi kedua di Liga Italia. Harga pasaran Jay Itzes pun 3 kali lipat lebih mahal dari Ragnar, yakni 24,33 miliar rupiah. 1. Tom Haye, 52 rupiah miliar. Tom Haye kini menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Harga pasaran pemain SC Heerenveen itu mencapai 52,14 miliar rupiah. Terlepas dari assist itu, secara keseluruhan permainan, Haye begitu luar biasa. Ia sukses membuat lini tengah timnas Indonesia lebih hidup lewat umpan serta tempo permainannya. Penakluk Sintayong ogah gantikan Philippe Troussier untuk latih timnas Vietnam. Apakah takut jadi pesakitan karena melihat kenyataan timnas Indonesia sedang menyala? Pelatih yang pernah mengalahkan Sintayong yakni Hoang Anh Tuan belum mau untuk menjadi pelatih kepala timnas Vietnam menggantikan Philippe Troussier yang dipecat. Posisi pelatih kepala Vietnam kosong setelah Philippe Troussier dipecat usai kalah dari timnas Indonesia di laga keempat Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam kalah dengan skor 0-3 di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, 26 Maret 2024. Setelah Philippe Troussier dipecat, ia ditunjuk untuk melatih timnas U23 Vietnam pada Kamis. Memimpin timnas adalah dambaan setiap pelatih. Saya rasa bukan hanya saya saja, semua pelatih lainnya ingin mendapatkan kesempatan bekerja untuk timnas, kata Hoang Anh Tuan. Akan tetapi untuk masa sekarang Hoang Anh Tuan tidak ingin mengisi posisi pelatih yang kosong. Adapun alasannya yakni ia ingin fokus pada timnas U23 Vietnam yang akan menghadapi Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April mendatang. Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk mempersiapkan tim Vietnam U23 menghadapi turnamen Asia, jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Hoang Anh Tuan sebelumnya pernah melatih timnas U23 Vietnam saat Piala AFF U23 2023. Ia membawa Vietnam menjadi juara di ajang tersebut dengan mengalahkan timnas U23 Indonesia di final lewat adu penalti dengan skor 6-5. Sintayong akui Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen jadi kunci penyelamat timnas Indonesia di Vietnam. Mereka Vietnam tersihir akan adanya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Jelang laga ini timnas Indonesia sempat diterpa kabar buruk. Pasalnya banyak pemain yang dipastikan absen karena masalah kesehatan. Seperti contohnya yakni Nado Argawinata yang dirawat di rumah sakit. Lalu ada Mark Klok yang juga harus ke Singapura untuk menjalani perawatan. Di sisi lain, timnas Indonesia juga ketambahan amunisi baru termasuk 2 pemain naturalisasi. Mereka adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Kehadiran para pemain naturalisasi ini lalu mendapatkan apresiasi dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa adanya pemain naturalisasi baru sangat membantu dirinya, terutama yakni dalam memilih pengganti pemain yang absen. Saat ini skuad kita semakin dalam. Sebelumnya saya memprediksi di pertandingan kedua ini akan sulit.
Tetapi dengan adanya pemain naturalisasi bergabung, saya bisa jadi punya opsi, kata Shin Tae-yong. Tom Haye dan Ragnar tampil apik pada kesempatan tersebut. Tom Haye mencatatkan assist di gol pembuka timnas Indonesia yang dicetak oleh Jay Etzes. Sedangkan Ragnar menorehkan 1 gol cantik ke gawang Vietnam. Mereka Vietnam tersihir akan adanya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Lima pemain Persija dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Thomas Doll ingin ajak ngobrol Shin Tae-yong. Ngobrol atau mau ngajak debat Mr. Doll? Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll ingin segera berkomunikasi dengan Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Persija akan mengirim 5 pemainnya untuk membela skuad Garuda Muda yang akan memulai pemusatan latihan pada awal April. Tentunya hal ini jadi masalah karena Liga 1 2023/2024 masih berjalan dan Piala Asia U23 2024 tidak masuk jadwal FIFA. Selain itu, pemusatan latihan akan dilaksanakan di Dubai dan membuat pemain yang dipanggil tidak bisa dengan mudah kembali ke klub. Thomas Doll berharap mereka tidak segera menuju ke timnas karena Persija masih memiliki 5 laga hingga akhir musim. Selain itu, harus ada komunikasi antara klub dan Shin Tae-yong terkait masalah ini. Mungkin akan ada pembicaraan dengan pelatih timnas. Karena mungkin mereka hanya akan absen beberapa hari latihan, bisa setelah itu berangkat langsung ke Dubai, kata Thomas Doll. Pelatih asal Jerman ini melanjutkan bahwa jika 5 pemain tersebut segera bergabung ke timnas, maka timnya akan mengalami krisis pemain. Namun dia menekankan harus ada kesepakatan yang adil antara klub, pelatih timnas, dan PSSI.